jangan takut kalau misalnya kita perempuan berpendidikan nanti cowoknya minder. Terus kalau kita berpendidikan tinggi kita akan mengundang cinta yang lebih berkelas. Nah mungkin itu sih. Kita harus ketika kita sudah memasang mindset seperti itu, otomatis nggak ada kayak apa minder atau istri yang membangkang. Karena apa? Karena kan dia udah punya pegangan ilmu. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Kang Sahrul di Obrolan Senja bersama Ulfa dan saya Lucy. Masya Allah, Alhamdulillah ya, saya sekarang nggak sendiri ya, bersama dua orang hebat, Masya Allah. Mungkin sebelum saya nanya-nanya lebih jauh, dari Teh Ulfa bisa perkenalan dulu. Dari nama, panggilan, dan backgroundnya. Ya, kami ingin perkenalan dulu ya. Nama aku Maria Ulfa, biasa dipanggil Ulfa. Untuk backgroundnya sendiri, saat ini masih kuliah semester 8 di UIK, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Untuk backgroundnya sendiri, mungkin aktivitas sehari-hari selain kuliah, mengajar juga udah hampir 3 tahun. Terus selain itu aktif juga di organisasi, ya organisasi lembaga dakwah kampus, asisten kajian Islam, dan di kegiatan prodisi. Mungkin itu. Untuk Teh Lucy? Kalau saya sendiri, saya Lucy Rahim Taleh. Saat ini saya berbeda ya dengan Ulfa, yang mana Ulfa masih kuliah, saya alhamdulillah sudah lulus. Saya lulus tahun 2024, baru bulan Desember kemarin, dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan untuk aktivitas saya saat ini, saya alhamdulillah mengajar di salah satu pondok. Untuk ranahnya itu, saya mengajar bahasa Inggris di kelas 7, 8, dan juga 9 SMP. Untuk aktivitas dakwahnya, alhamdulillah sebelumnya saya pernah ikut organisasi beasiswa saya, yaitu IDC, Intelligent Dakwah Community. Tapi untuk sekarang sudah tidak aktif lagi karena memang untuk organisasi itu hanya untuk mahasiswa beasiswa aktif gitu. Dan keseharian saya ya seperti biasa mengajar. Di samping itu saya juga sampingan kadang ikut healing with Quran, healing with Quran ke sampingan aja sih untuk jadi talent dan diniatkan untuk berdakwah seperti itu. Insya Allah, kalau saya lihat ya dari latar belakang kalian, itu kan kalian ya aktivis dakwah, terus juga mungkin ada background pengajarnya. Nah, saya mau nanya dong dari teman-teman gitu ya, menurut teman-teman pendidikan itu apa sih bagi teman-teman itu? Oke, boleh. Mungkin kalau dari perspektif aku ya, pendidikan itu proses pembelajaran untuk memperoleh wawasan, keterampilan, terus dari segi keilmuan juga, yang mana nanti outputnya ini akan mengalami perubahan gitu, perubahan dari sikap kita kan. Karena ketika seseorang sudah menempuh pendidikan, pasti kan dari pola pikirnya berbeda gitu ya, dari cara bertindaknya itu pasti akan berbeda. Mungkin itu sih, jadi lebih ke proses seseorang mengenali dirinya, belajar untuk menambah wawasan keilmuannya dan juga skill-skillnya. Kalau untuk saya sedikit menambahkan dari penjelasan Ulfa, pendidikan itu bukan hanya tekstual, bukan hanya untuk belajar secara materi aja, tapi pendidikan adalah ranah kita untuk belajar karakter. Dari pendidikan itu akan mulai terbentuk karakter kita di masyarakat. Karena dengan berperilaku itu butuh ilmu juga, butuh pembelajaran juga. Gitu. Jadi menurut perspektif saya, pendidikan itu bukan hanya ilmiah saja, tapi juga membentuk perilaku karakter kita. Ya. Menarik sih kalau misalnya dari penjelasan kalian tentang pendidikan ya. Kalau saya sih ngebaginya pendidikan itu bukan hanya sertifikasi atau kualifikasi saja, tapi lebih ke internalisasi ya. Kalau tadi saya ini ya, cuman kalau ngelihat dari keadaan sekarang nih, menurut Teteh pendidikan saat ini tuh seperti apa sih keadaannya gitu, yang mungkin dari background guru atau Teteh sebagai mahasiswi ya sekarang seperti apa sih gitu keadaan pendidikan kita saat ini gitu. Kalau dari aku sendiri sih mungkin keadaan pendidikan zaman sekarang ya mungkin menghadapi banyak tantangan ya, apalagi dengan seiring berubahnya kurikulum kan, pasti akan dari guru-guru tersendiri pastinya akan menyesuaikan kurikulumnya. Dan tantangan yang saat ini masih menjadi isu mungkin adanya kesenjangan pengetahuan dari yang perkotaan dan pedesaan. Ini masih jadi salah satu isu yang belum terpecahkan ya, karena kan yang di daerah perkotaan mungkin dari segi akses, fasilitas itu sudah memadai, sedangkan yang di daerah terpencil itu pasti akan mengalami susah internet, terus dari segi fasilitas juga kurang memadai gitu. Sampai saya pernah dengar kan dari teman saya yang baru pulang volunteer dari Sumba, itu ngelihat gimana bedanya gitu antara pendidikan di daerah sana dengan daerah di sini gitu. Bener-bener sangat memprihatinkan lah gitu. Makanya harus bersyukur sih kita yang ada di daerah perkotaan gitu. Iya. Kalau saya
ingin sedikit mengcompare ya. Jadi pendidikan, kebetulan saya pernah KKN internasional di Thailand, salah satu kota Songkhla namanya, Kotel. Dan di situ saya melihat perbedaan antara pendidikan di Indonesia dan juga di Thailand. Jadi di pendidikan di Thailand itu jauh lebih maju dibandingkan pendidikan kita gitu ya. Ini berdasarkan fakta yang terjadi yang saya lihat di lapangan gitu kan. Yang dimana di Thailand itu pendidikannya itu anak-anak dapat susu gratis tiap paginya, terus juga makan siangnya juga mereka ditanggung sekolah, intinya biaya pendidikan mereka itu sudah tertanggung gitu. Di sana juga sekolahnya itu sampai sore. Kan kalau kita kan di sini sampai jam kurang lebih jam 12 siang gitu kan. Kalau di Thailand enggak. Di Thailand itu sampai jam 4 sore. Dan mereka sholatnya berjamaah. Dan di situ kan kita bisa melihat kan perbedaannya gitu. Masya Allah gitu. Yang dimana Thailand itu kan mayoritasnya non-muslim ya. Tapi mereka di Thailand Selatan itu ternyata ada loh sisi muslimnya gitu. Yang mana mereka mengedepankan agama Islam dengan sholat berjamaah tadi, sholat zuhur, sholat asar gitu. Jadi dari situ saya bisa melihat bagaimana perbedaan antara pendidikan di Indonesia dan juga di luar negeri gitu sih. Jadi bisa dibilang pendidikan kita masih tergolong rendah. Oke, kalau mungkin saya bisa cerita juga ya, pendidikan di kita memang belum maksimal ya, karena mungkin secara yang tadi disinggung silabus dan segala macam. Nah, peran kita nih sebagai anak muda, setidaknya kalau mengubah kayaknya terlalu ini ya, utopis gitu ya kalau kita ya mungkin satu langkah kecil kita gitu, yang harus kita lakukan seperti apa sih dari Teteh gitu? Kalau dari aku mungkin sekarang kan udah zaman teknologi ya, kita kalau misalnya kita sendiri terus akan sulit gitu, dan kita harus melek media. Nah mungkin itu salah satu cara gitu buat kita kalau misalnya mau merubah sesuatu gitu, atau menyampaikan informasi dengan lebih luas dengan adanya misalkan konten. Sekarang udah anak muda kan pasti udah tahu dong gitu cara bikin konten, apalagi ada CapCut, terus ada fitur-fitur aplikasi lainnya, dan ini bisa dengan konten ini kita akan menyampaikan informasi dengan jangkauan yang lebih luas dan cepat gitu. Kayak misalnya contoh hal kecil, misalnya seseorang bisa, misalkan matematika, dia coba bikin konten tentang edukasi matematika, kan itu secara nggak langsung orang lain bisa mendapatkan ilmunya secara gratis kan, cuma dengan internet, tapi seseorang bisa belajar gitu dari hal kecil itu, mungkin itu sih. Kalau dari saya, hal kecil, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kesadaran diri. Kita harus sadar bahwa pendidikan di Indonesia, di negara kita ini cukup rendah. Jadi sebagai anak muda kita harus sadar bagaimana caranya kita bisa setidaknya, kalau merubah terlalu berat, setidaknya kita bisa membantu negara untuk mencerdaskan anak bangsa dari sebelumnya gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, selain dari pendidikan kita secara materi gitu ya, dari segi perilaku juga cukup memprihatinkan. Jadi banyak seksualitas, mohon maaf, seksualitas kalau zaman sekarang nih ya, anak muda itu yang pacaran istilahnya ya Kang ya, iya katanya tuh nggak keren kalau nggak itu, bukan lebih dari itu, intinya menyangkut seksualitas. Menurut anak muda itu nggak keren gitu kalau misalkan nggak ada unsur itu. Sedangkan kita bisa melihat kan dari situ ternyata karakter anak bangsa udah rusak itu, dan itu kan harus dimulai dari pendidikan itu tadi. Kita harus sadar diri sebagai anak muda bagaimana caranya kita bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, terutama anak muda lainnya gitu, untuk tetap istiqomah gitu ya, menjalankan kebaikan gitu. Oke sih, bener juga sih Teh. Yang saya rasain sekarang ya, mungkin kalau saya backgroundnya tidak pendidikan KTT gitu ya, tapi sama yang saya alamin sebagai mahasiswa juga, itu memang pendidikan Indonesia itu masih buat status sosial. Sarjana terus gue misalnya katakanlah lanjut S2 itu buat kayak kelihatan keren dan segala macam, masih paradigmanya masih seperti itu. Iya betul. Jadi niat untuk istilahnya buat dakwah atau diri sendirinya itu kurang. Terus yang kedua juga masalahnya yang saya alami adalah, yang saya lihat gitu ya, itu tuh kadang orang-orang yang dalam tanda kutip pendidikan, yang orang berpendidikan itu tidak menginternalisasi nilainya. Jadi cuman ngomong doang. Misalnya katakanlah mohon maaf ya, misalnya ada influencer, dia ngomong tentang pendidikan segala macam, tapi di luar itu dia tidak mencerminkan. Jadi trust isu juga dari masyarakat. Nah itu juga erat hubungannya sama yang tadi Teteh singgung ya, tentang ya sama ini juga perilaku. Nah menurut Teteh,
ketika misalnya kita yang katakanlah menggalakkan tentang pendidikan ya, katakanlah influence dakwah lah ya, dakwah akademik misalnya ya, itu untuk kayak apa ya, mempercayai bahwasannya pendidikan itu penting dan kayak lu cuma ngomong doang gitu, ngomong ini tapi buktinya mana. Nah menurut Teteh itu cara yang paling apa ya, ampuh atau istilahnya apa yang harus kita lakukan sih dengan isu yang saat ini terjadi gitu? Dari saya ya, kita sebagai dibelajarkan di etika komunikasi dakwah, itu beliau dosen menyampaikan menjadi seorang dai atau guru misalnya, kita harus bisa menjadi teladan bagi anak murid, atau kalau dai teladan bagi pendakwahnya. Nah itu penting sih. Terus ada juga etika tidak memisahkan antara perbuatan dan ucapan. Ya, jadi kan ketika seorang dai, seorang guru itu kan pasti menjadi apa ya, role model kan untuk anak muridnya, untuk masyarakatnya. Nah makanya sebagai seorang dai, sebagai seorang guru penting gitu, ketika kita mengucapkan sesuatu harus sesuai gitu. Jangan sampai misalnya kita nyuruh sholat tahajud terus kita sendiri nggak sholat kan, nanti orang jadi nggak akan percaya kan yang kita omongin. Nah itu sih mungkin yang pertama, tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan, sama bisa menjadi teladan gitu. Kita membatasi diri kita, misalnya kita sebagai seorang guru kan nggak boleh berperilaku yang semau kita gitu kan. Kita istilahnya dibatasi dengan norma-norma. Seorang guru kayak gimana sih gitu. Menambahkan juga dari Ulfa, di sisi lain kita juga harus meneguhkan prinsip kita gitu. Prinsip kita itu harus betul-betul menanamkan kebaikan di orang lain gitu, karena kan sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain gitu sih. Jadi cara untuk apa tadi pertanyaannya kan? Trust ke orang-orang itu, ke masyarakat, bahwasannya pendidik itu penting gitu. Bahwasannya banyak orang-orang yang dikatakan berpendidikan itu tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah, gitu. Tapi gak jarang juga ya, sebagai seorang influencer itu ada loh Kang, faktanya dia tuh karena ngerasa sebagai tauladan, jadi dia tuh merasa takut gitu. Takut ya kan? Takut untuk aduh salah nggak ya? Yang akhirnya dia tuh stres sendiri dan mulai apa ya, nggak peduli, mulai nggak semangat gitu. Yang tadinya kayak semangat kebaikan tapi kayak ngerasa kayak tapi aku kok banyak dosanya juga ya aku ngomong ke orang, yang akhirnya semangatnya turun dan itu jadi bahaya juga kan. Makanya itu tadi kenapa kita harus meneguhkan prinsip kita untuk menjalankan kebaikan. Kita juga harus paham gitu, kita itu di sini ingin bermanfaat bagi orang lain. Artinya jangan berhenti menjadi baik walaupun kita yang nggak bisa dinafikan bahwa manusia itu ya tempatnya salah gitu. Sesempurnanya pendakwah itu pastilah ada melakukan kesalahan gitu kan. Cuman baiknya Allah, Maha Besar Allah yang menutup segala aib-aib hambanya gitu. Jadi di sini poin yang mau aku tonjolkan adalah sebagai aktivis dakwah kita juga harus meneguhkan prinsip kita untuk menjalankan kebaikan, menebarkan kebaikan ke orang lain walaupun diri kita sendiri juga masih banyak kekurangan. Oke, kalau saya tangkap mungkin secara niat dilurusin dulu. Untuk kayak omongan orang lain segala macem, yaitu urusan belakangan. Dan betul juga kata Teteh bahwasannya kita tuh tidak pernah lepas dari salah gitu, karena kan maksum itu sudah dicabut ketika Nabi meninggal kan ya, Masya Allah. Jadi ini benar-benar niat itu penting banget ya. Nah sekarang anak muda itu untuk numbuhin niat kayak saya harus namanya tuh pentingin pendidikan gitu, untuk nanemin hal itu ke anak muda itu tuh susah gak sih, atau dengan cara apa? Ataukah katakanlah misalnya tongkrongannya itu harus di masjid, atau misalnya cara berpakaian atau seperti apa? Jadi kan Teteh mungkin udah sering lihat ya. Nah menurut Teteh langkah yang harus dilakukan anak muda itu seperti apa? Dari aku dulu. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan anak muda adalah memperbaiki circle. Karena kenapa? Karena circle kita, pertemanan kita itu cukup mempengaruhi sebagian besar langkah yang mau kita ambil. Contohnya, ada istilah kayak kalau kita berteman sama orang yang wangi gitu kan, kita kecipratan kan wanginya gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, itu tadi kita harus melihat dulu nih, menseleksi dulu circle kita seperti apa. Karena itu cukup besar mempengaruhi langkah yang mau kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya, kita nongkrong nih kan, nggak usah jauh-jauh, bentar lagi Ramadan, contohnya bukber, ya kan, buka puasa, tapi niatnya baik, buka puasa silaturahim baik, tapi
ada anak-anak yang lewat maghribnya gitu, itu Tarawihnya juga ketinggalan. iya itu kan juga apa ya, harus dipertimbangkan karena niatnya itu iya silaturahim, tapi outputnya gimana gitu. Jadi harus menumbuhkan circle yang baik dulu, karena itu langkah pertama untuk kita memperbaiki diri gitu. Kenapa seberpengaruh itu? Karena ketika kita lagi futur gitu ya, di sekitar kita orang baik ya, kita jadi oh iya astagfirullahaladzim, iya ke bawah. Begitupun sebaliknya kalau misalkan kita iya mohon maaf ya, kalau misalkan kita berteman sama orang yang ya akhlaknya kurang baik gitu ya, kita juga bisa terbawa juga kalau hati kita nggak kuat gitu, iman kita nggak kuat gitu sih. Langkah pertama adalah perbaiki circle. Oke, emang sih menambahkan ya, bener banget sih. Circle ini salah satu yang harus banget kita perhatikan ya. Karena kan dari Nabi SAW bersabda ya, kalau misalnya ingin mengetahui kepribadian seseorang, lihatlah dengan siapa dia berteman. Nah mungkin itu sih yang emang harus kita pilih-pilih teman ya. Mungkin kita boleh berteman sama siapa aja, tapi kalau misalnya teman dekat harus kita lihatlah siapa dia selektif. Terus kalau dari aku sendiri mungkin keluarga ya, selain tadi circle, yang dari aku keluarga mungkin, karena keluarga juga punya peran besar gitu buat meningkatkan motivasi dalam diri kita ya. Kayak misalnya kalau aku sendiri alhamdulillah dari keluarga yang emang mendukung backgroundnya gitu, mendukung untuk berpendidikan tinggi. Jadi ketika aku bilang, Bu aku mau kuliah, didukung sama orang tua, kan jadi ada semangat sendiri gitu ya buat saya sendiri gitu. Oh iya berarti harus semangat nih gitu kuliahnya, karena dari orang tua, dari keluarga mendukung gitu. Nah mungkin itu sih. Iya sih bener, kalau saya tarik kesimpulannya. Jadi kalau misalnya memang kita pengen merubah diri sendiri ya, terutama anak muda, itu referensinya ya. Referensi itu kan termasuk dari bacaan, terus juga tontonan, termasuk tongkrongan juga ya. Nah itu juga sangat mempengaruhi karakter anak muda. Terus juga pola asuh itu sangat berpengaruh. Saya setuju banget pola asuh, dan menurutnya teh pedagogis. Mungkin kan ini calon-calon ibu juga ya. Nah, pedagogis apa yang harus diterapkan kepada generasi muda? Apalagi guru nih, mungkin ke anak muridnya kan ada treat khusus gitu. Kalau kan mungkin dari Ibu Teh Ulfah itu kan punya kayak wejangan atau kayak pola asuh seperti apa yang sehingga Teh Ulfah tuh terbentuk seperti Teh Ulfah yang sekarang. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin dari Ibu selalu percaya banget sama ayat Allah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Itu Ibu aku sangat menanamkan ke aku gitu, dari aku kecil sampai aku sekarang. Ibu aku selalu bilang, ayo berpendidikan yang tinggi, gak usah dengerin omongan orang yang mungkin tanda kutip perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi gitu kan, pasti kita udah gak asing kan. Iya, yang paradigma kayak gitu kan kadang bikin seseorang jadi down. Tapi dari ibu aku sendiri selalu percaya banget sama ayat itu. Makanya ketika aku mengalami kendala kuliah dengan biaya, dengan ataupun apapun itu, ibu aku selalu ngeyakinin, ayo bisa gitu, percaya aja Allah akan kasih jalannya gitu. Terus kalau misalnya nggak usah dengerin omongan orang, nanti misalkan setelah lulus jadi apa nih, nanti aja itu mah pikirinnya. Yang penting niatnya lurusin buat ibadah kan, kuliah kan menuntut ilmu buat ibadah. Terus yakin aja kalau kita udah berilmu, pasti derajat kita akan diangkat sama Allah. Mungkin itu sih yang bikin aku semangat gitu buat kuliah. Oh gitu, itu yang motivasi belajarnya berarti ya jatuhnya ya Kang ya. Kalau untuk saya sendiri juga hampir sama kayak Ulfah, karena saya kan datangnya dari kampung ya, yang dimana tetangga-tetangga saya juga pernah ada yang menanyakan langsung secara langsung gitu ya, ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga cewek di dapur gitu. Come on. Secara nggak sadar bahwa kita bisa melihat ya motivasi orang lain tuh ternyata beda-beda loh. Bagaimana mereka mengemban pendidikan tinggi itu atas dasar apa? Dan aku pribadi salah satunya ingin mematahkan paradigma itu. Jadi bahwa perempuan itu betapa pentingnya mereka berpendidikan. Karena apa? Karena madrasatul ula kan, kita juga sebagai pendidik pertama gitu di dalam keluarga. Otomatis ketika kita mau mencetak generasi yang lebih baik, otomatis harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Ketika kita mengemban pendidikan yang lebih tinggi, otomatis kan anak kita juga akan mengikuti gitu loh. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya, maksudnya kayak mungkin ada orang ibu-ibu di luar sana, ibu-ibu hebat di luar sana juga yang tidak S1 dan lain sebagainya, tapi mereka tetap bisa memberikan yang terbaik pendidikan kepada anaknya. Tapi nggak mungkin dong tanpa ilmu, iya kan? Nggak mungkin tanpa ilmu gitu. Jadi motivasi aku adalah ingin terus berpendidikan supaya bisa mencetak generasi yang lebih baik, minimal lebih baik dari aku.
Oke, kalau bisa saya tangkap mungkin kalau untuk pedagogis ya, itu kan adalah ilmu adalah dasarnya. Cinta itu adalah rasa yang itu ya. Jadi untuk mencetak generasi anak muda yang istilahnya generasi emas mungkin ya, yang sekarang digaung-gaungkan, yang ya itu salah satunya itu balik lagi kepada ke referensi, terus juga pola asuh, dan itu sangat mempengaruhi. Dan apalagi tadi bener banget ya ayat Al-Quran ya, Al-Mujadalah ayat 11 itu saya setuju banget. Dan yang saya mau tanyain lagi, untuk kalau misalnya nih tadi kan disinggung nih bahwasannya paradigma masyarakat untuk perempuan yang pendidikan tinggi itu kayak agak sulit untuk di apa ya? Iya, enggak, jadi dijadiin istri tuh kayak nanti bakal ngebangkang gitu. Pernah denger kan? Kayak bahkan ada yang kayak si apa ya ini laki-laki itu minder gitu. Nah, menurut Teteh itu gimana, kayak apakah semakin besar pendidikan atau semakin tinggi pendidikan perempuan itu harusnya semakin nurut atau semakin congkak atau seperti apa gitu? Misalnya Teteh sampai S3 amin misalnya ya, atau jadi ya dokter di bidang Teteh masing-masing, dan untuk mematahkan stigma itu seperti apa? Dari Opa dulu. Ya, mungkin kalau seorang perempuan ya, yang seharusnya sih walaupun setinggi apapun pendidikannya, tetap dia adalah ibu dari anak-anaknya, istri dari suaminya. Jadi yang pasti diutamakan walaupun pendidikan kita tinggi, suami harus tetap kita hormati gitu sih. Terus jangan takut kalau misalnya kita perempuan berpendidikan, nanti cowoknya minder. Nah itu salah satu yang mau aku patahkan juga sih. Gitu. Justru kalau kita berpendidikan tinggi, kita akan mengundang cinta yang lebih berkelas. Nah mungkin itu sih. Ya jadi jodoh kita insya Allah yang nggak yang main-main gitu. Kalau kita sendiri udah membekali diri kita dengan ilmu, karena kan jodoh cerminan diri kan. Jadi kalau kita sendiri udah berilmu, kita niatkan itu untuk anak kita kelak, mungkin insya Allah nanti jodohnya juga yang akan datang yang pasti berkelas. Sedikit menambahkan juga ya terkait penjelasan Masya Allah dari Teh Ulfa. Jadi paradigma orang lain iya sih nggak bisa kita munafikan juga. Kita pungkiri juga bahwa banyak juga masyarakat yang menilai bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan, mereka akan semakin merasa independen, ya kan? Ngerasa independen dan membangkang tadi. Itu kan perilaku membangkang tadi mungkin atas output dari independen tadi. Mereka perempuannya merasa bisa gitu kan, tanpa laki-laki gue bisa gitu istilahnya gitu. Tapi padahal kalau kita pelajari lagi dalam sisi agama, makanya kalau menurut aku pribadi ya, kenapa ada paradigma seperti itu, mungkin kan mereka tidak belajar dari segi agamanya juga. Makanya ketika kita berpendidikan, kita juga harus dibarengi dengan ilmu agama kita juga gitu. Kita harus paham fitrah kita sebagai perempuan seperti apa. Setinggi-tingginya pendidikan kita, tetap yang derajat yang paling tinggi adalah suami kita. Jadi makanya kita harus ketika kita sudah memasang mindset seperti itu, otomatis nggak ada kayak apa minder atau istri yang membangkang. Karena apa? Karena kan dia udah punya pegangan ilmu, kan dia udah paham fitrah dia sebagai istri itu seperti apa, dan niat dia belajar tuh jangan sampai salah gitu. Niat dia belajar, seorang istri belajar, seorang perempuan belajar itu untuk apa? Kalau niatnya untuk madrasatul ula gitu kan, sebagai pendidik di dalam rumah tangga, otomatis dia nggak akan mengesampingkan kehormatan suami. Oke, Masya Allah ya, jawabannya saya agak tertegun ya, tapi kalau saya boleh nambahin, saya pernah dengar gitu kata-kata ketika misalnya kalian mau jadi manusia yang tidak terkalahkan, itu mengawinkan dua hal, kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Ketika kalian menggabungkan dua hal ini, kalian menjadi manusia yang tidak terkalahkan. Nyambung juga sama yang tadi ya. Terus juga mungkin untuk menutup perbincangan sore kali ini ya, dari Teh Ulfa mungkin ada closing statement untuk pembahasan kita nih. Sebenarnya mungkin pendidikan itu harus menjadi satu hal yang utama, karena pendidikan ini bukan cuma soal akademis, tapi bagaimana dengan pendidikan ini kita bisa mengubah dunia gitu. Karena kan ketika seseorang sudah berilmu, maka dengan sendirinya derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sih. Oke, kalau closing statement dari aku khususnya untuk para perempuan, jangan takut untuk berpendidikan tinggi. Boleh kalian, kalau nasihat dari ustazah saya, boleh kalian menggapai cita-cita setinggi apapun, tapi jangan lupakan kodrat kalian sebagai wanita. Masya Allah. Oke, tidak terasa ya, kita udah di ujung pembicaraan kita, dan teman-teman bisa tinggalin jejak di komen ya kalau misalnya nanti kita pembahasan pertemuan selanjutnya mau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.